Oke. Hari ini perumusan masalah penelitian kalau nggak salah di schedule-nya. Betul, Bu. Oke. Mungkin kita mengingatkan kembali saja. Sebenarnya waktu itu kan kita pernah membaca dari jurnal komunikasi terapan. Di situ ada apa? Di jurnal komunikasi terapan itu dibicarakan bahwa ada kekhasan di dalam komunikasi terapan. Ada yang masih ingat apa kekhasan dari komunikasi terapan? Waktu kan antara teori dan apa tuh? Antara teori dan pragmatisme gitu kan? Antara Ya, lab itu. dan lapang. Antara apa, Bu Hanifah? Laboratorium dan lapang. Antara laboratorium dan lapang, antara teori dengan kepentingan praktis gitulah. Lalu di antara perdebatan itu orang komunikasi applied komunikasi terapan menyatakan bahwa komunikasi terapan termasuk di dalamnya komunikasi pembangunan punya pandangan bahwa penelitian-penelitiannya itu memang didorong oleh atau dimotivasi oleh keinginan untuk memecahkan masalah-masalah di lapangan, masalah-masalah terapan gitulah. Kalau kita tentu masalah terapan di dalam bidang praktek pembangunan gitu. Tetapi orang komunikasi pembangunan melihat bahwa tadi kan tidak perlu dipertentangkan antara teori dengan terapan. Maka dikatakan teori yang bagus adalah teori yang apa? Apa itu yang katanya si Louis itu? The practical apa? Ada yang masih ingat nggak? Siapa yang ngutip itu? Bu Hanifah kayak ngutip itu ya? Teori yang bagus itu teori yang praktis gitulah. Teori yang praktikal gitu. Artinya kalau kita mau penelitian disertasi itu adalah pada dasarnya adalah penelitian yang membangun teori, dan membangun teori itu haruslah, kalau saya memandangnya, haruslah dapat menyelesaikan masalah-masalah terapan. Jadi nggak perlu dipertentangan. Jadi itu arah kita. Jadi hari ini walaupun kelihatannya kalau dari segi sequence, kalau nggak salah kan Pak Amir 2 kali atau 3 kali berturut-turut terkait dengan kuantitatif, tetapi aspek mengenai bagaimana merumuskan masalah barangkali disinggung sedikit tapi tidak terlalu dielaborasi. Bayangan saya sih seperti itu. Jadi saya mendapat tugas dari Pak Juara kalau untuk pertemuan kita hari ini kita diskusi bagaimana bisa melihat masalah pembangunan sebagai sumber atau motivasi yang mendorong keinginan tahuan seorang akademisi komunikasi pembangunan untuk memecahkan masalah itu. Jadi kita akan ke arah sana. Lalu mahasiswa memang diharapkan ketika mempelajari masalah pembangunan itu sebagai ciri mahasiswa S3 adalah sebenarnya kemampuan menganalisis kritis. Dalam hal ini analisisnya lebih melihat sebab akibat gitulah kurang lebih. Jadi critical thinking-nya itu diasah dengan melihat suatu masalah dan melihat masalah itu sebisa mungkin holistik begitu. Dan melihat masalah itu tadi apa sih sumber masalah pembangunan itu? Apa sih sumber yang menyebabkan petani miskin itu? Apa sih yang menyebabkan masyarakat kondisi kesehatannya tidak maksimum gitu ya? Apa yang menyebabkan misalnya suatu program kampanye komunikasi tertentu tidak berhasil gitu? Nah itu adalah pemikiran-pemikiran dari orang komunikasi pembangunan. Jadi pemikiran-pemikiran itu sebagai apa? Salah satu disiplin ilmu, disiplin yang apa ya? Dia mempunyai concern terhadap masalah-masalah sosial,
masalah-masalah sosial, masalah-masalah pembangunan, dan masalah pembangunan tidak hanya berurusan dengan manusia, tapi juga berurusan dengan lingkungan, dengan fisik. Maka keholistikan itu haruslah dimiliki oleh mahasiswa S3 Komunikasi Pembangunan dengan, kalau misalnya mau mengajari climate change, itu harus memahami apa sih sebenarnya climate change itu, apa sih secara teknis, apa sih artinya secara biologi, apa artinya secara sosial, secara perilaku-perilaku dan lain sebagainya. Jadi memahami walaupun tidak mendalam, perspektif berbagai bidang itu melihat masalah itu. Lalu orang komunikasi turun menyempit, concernnya adalah masalah perilaku. Masalah perilaku-perilaku manusia itu yang menjadi concern orang komunikasi. Dengan demikian, ketika ada masalah pembangunan, lalu diambil salah satu masalah itu adalah mengapa gagalnya pembangunan, kurang lebih seperti itu, disebabkan oleh masalah manusia, dan masalah manusia itu adalah masalah perilakunya, maka disitulah orang komunikasi harus bisa mengambilnya, menerjuni, mendalami di aspek perilaku itu. Nah, ketika mendalami aspek perilaku itu, masalah perilaku masih bisa diteliti orang sosiologi, orang antropologi, orang psikologi, itulah kurang lebih. Mungkin orang geografi, orang antropologi. Nah, kita harus memposisikan atau melihat masalah perilaku itu dalam framing, saya mengatakan framing, dalam kacamata, kalaupun bukan framing, dalam lensa orang komunikasi. Orang komunikasi itu lensanya kurang lebih yang sementara ini masih disepakati, itu melihat masalah itu dalam kaitannya dengan sudut sumbernya, kredibilitas dari sumbernya misalnya. Sumber informasi ya, atau komunikatornya. Bisa juga dilihat dalam angle bagaimana saluran komunikasinya. Bisa juga dari penerimanya. Bisa juga dari proses komunikasinya. Bisa juga dari pengemasan pesannya. Bisa juga dari bagaimana efeknya dalam perilaku. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, masalah yang sama, latar belakang masalah yang sama, itu nanti beloknya bisa macam-macam kan? Diteliti oleh orang sosiologi, diteliti oleh orang komunikasi, diteliti oleh orang minat penyuluhan, diteliti oleh orang antropologi, dan seterusnya. Nah, kita harus bisa mengambil itu. Mengambil simpangan kemana orang komunikasi harus bisa melihat. Itu ya. Lalu nanti, tadi ketika bisa menggambarkan masalah dalam aspek praktis, dalam aspek pragmatis, dalam praktek-praktek pembangunan, itu belum selesai. Masalah itu harus dibawa ke masalah teoritik. Nah, masalah teoritik itu ketika kita, saya kira di filsafat ilmu sudah diajarkan, kalau melihat masalah teoritik itu adalah ketika kita melihat bagaimana ada kontradiksi, ada gap pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, di situ menjadi erat kaitannya antara masalah teoritik dengan ada istilah novelty, state of the art gitu ya. Knowledge gap itu adalah pembicaraan terkait dengan perumusan masalah. Gitu ya. Jadi sementara kita mengartikan yang disebut masalah sosial atau masalah komunikasi pembangunan, masalah pembangunan sebenarnya ya. Kita selalu mengatakan masalah itu antara kesenjangan antara fenomena sosial yang ada dengan gambaran ideal. Atau ada orang yang menggunakan istilah antara dasin dan dasolen gitulah. Antara kenyataan dengan harapan. Karena kita orang komunikasi pembangunan, ya tentu maksudnya adalah kenyataan fenomena
fenomena-fenomena komunikasi yang ideal dan fenomena-fenomena komunikasi yang ada saat ini yang tadi yang biasanya kita permasalahkan adalah yang bermasalah tadi. Lalu gambaran ideal itu apa? Ya paling sederhana gambaran ideal itu adalah norma-norma, nilai-nilai sosial, cita-cita masyarakat, kebijakan pembangunan, SDGs kalau di level internasional. Itu adalah gambaran mengenai gambaran ideal. Jadi kalau ada kondisi yang nggak bisa mencerminkan pencapaian itu, kita katakan masalah. Sesimpel itu. Jadi di dalam proposal tentu itu letaknya ada di latar belakang atau di pendahuluan. Jadi kita harus bisa menyajikan latar belakang masalah empirisnya, masalah praktisnya itu terkait dengan tadi praktek-praktek pembangunan atau praktek-praktek atau fenomena-fenomena perubahan sosial atau gerakan sosial. Karena sekarang orang komunikasi pembangunan interestnya tidak hanya mengarah ke pembangunan sesuatu yang sangat terencana, tapi terhadap perubahan-perubahan sosial yang lain yang melalui gerakan sosial. Jadi itu termasuk yang menjadi perhatiannya. Jadi saya cenderung mengatakan tadi, kalau menyatakan itu masalah sosial, masalah pembangunan, masalah perubahan sosial, itu biasanya seputar masalah kesejahteraan manusia. Masalah kondisi kehidupan masyarakat yang belum baik. Masalah ya kesejahteraan itu biasanya terkait dengan ekonomi, tapi kadang-kadang masalah hak asasi manusia. Kadang-kadang masalah ketidakadilan atau keadilan. Nah, itu yang kita biasa jadikan masalah pembangunan. Kalau semua masyarakat sudah sejahtera, orang merasa sudah diperlakukan adil, orang semua hak asasi manusia terpenuhi, kita katakan itu nggak ada masalah lagi. Dari kacamata kita seperti itu. Lalu tadi, dalam hal ini yang disebut masalah yang ideal itu tadi yang seperti saya katakan tadi terkait dengan nilai, terkait dengan SDGs. Kalau di dalam tujuan pembangunan ya yang gampang ya terjadinya di dalam SDGs atau di dalam kebijakan-kebijakan pembangunan nasional gitu ya. Kalau Pak Fajar Ali itu harus Pak Fajar Adi itu harus hafal itu kebijakan pembangunan itu. Kalau di pemerintahan tuh harus tahu itu. Kalau enggak ya bagaimana mengukur gitu kan. Kita harus tahu tujuannya kemana, baru kita tahu sampai di mana kita. Nah itu kalau dalam urusan empiris. Dan kita tentu karena komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang mensupport pembangunan, ya kita akan harus ikuti itu. Kita akan cenderung mempelajari itu supaya apa? Supaya tahu bahwa apa yang kita lakukan itu berguna untuk memberikan arah atau memperkuat pembangunan. Jadi ini khasnya komunikasi pembangunan dibandingkan komunikasi yang lebih umum. Kalau yang lebih umum, tekanan tuntutan untuk merumuskan masalah itu barangkali tidak sekuat di komunikasi pembangunan. Itu. Lalu, nah karena kita adalah orang komunikasi pembangunan, mau nggak mau wawasan kita haruslah cukup luas. Karena pembangunan itu bisa menyangkut banyak hal dari segi sektornya, tetapi kita bisa juga untuk menambah wawasan kita. Jadi kita itu tidak hanya dipengaruhi oleh bidang ilmu komunikasi, tapi juga terkait dengan bidang pembangunan sendiri. Jadi pemikiran-pemikiran pada para ahli pembangunan itu mau nggak mau mempengaruhi kita juga. Jadi ketika, dan mungkin masih ingat digambarkan dalam sejarahnya kan juga demikian. Bagaimana orang komunikasi pembangunan itu sangat dipengaruhi oleh paradigma-paradigma pembangunan. Jadi kita memang nggak bisa lepas itu. Nah untuk itu supaya selalu terupdate wawasan kita, maka kita perlu mengikuti jurnal-jurnal pembangunan yang bereputasi.
Lagi-lagi saya biasanya mengajak untuk melihat jurnal-jurnal, karena jurnal-jurnal itu cerminan kajian-kajian terkini. Nah, kajian-kajian terkini terkait dengan pembangunan ada di link ini. Di link ini akan lari ke ini. Dia menunjukkan jurnal-jurnal pembangunan yang ini 2019 ya. Mungkin sekarang ada lagi yang baru. Tetapi ada top development journals. Nah, itu bisa dibaca. Ada jurnal-jurnal yang sangat ekonomi, pembangunan ekonomi, ada yang pembangunannya juga ada nuansa sosialnya. Nah, itu menambah wawasan kita itu. Oke. Dan kalau kita melihat pembangunan, lagi-lagi saya mengingatkan kembali ketika ada perubahan pergeseran paradigma pembangunan, pergeseran itu sebenarnya adalah pergeseran, namanya juga paradigma ya. Pergeseran pandangan. Saya melihatnya sebagai framing gitu ya, framing atau lensa lah. Lensa dari para ahli pembangunan. Jadi di awal orang melihat pembangunan itu seperti linear gitu kan, dari orang yang maju, negara maju ke negara yang belum berkembang, lalu berkembang pemikiran bahwa pembangunan itu pada dasarnya adalah ketergantungan gitu kan. Itu yang mengkritik gitu ya, dia yang melihatnya bahwa pembangunan itu bukanlah pembangunan, sesungguhnya adalah ketergantungan, menciptakan peminggiran, pemarginalan gitu ya. Lalu belakangan dan yang sampai sekarang masih dianggap mendominasi adalah pandangan-pandangan bahwa pembangunan itu pada dasarnya adalah selain berkelanjutan juga haruslah partisipatori. Nah, itu sebenarnya cara pandang. Nah, cara pandang itu akan menentukan bagaimana kita melihat masalah juga, begitulah. Namanya juga cara pandang. Itu lensa kan. Ketika kacamata kita adalah warnanya hitam, maka kelihatan semua yang dunia itu rasa-rasanya lebih suram gitu kan, atau lebih teduh gitulah. Tapi ketika kacamatanya ganti lagi yang lain, maka efeknya juga melihat dunia juga lain. Nah, itu padanannya paradigma itu seperti itu. Nah, disinilah kita akan melihat masalah itu. Ini SDGs saya kira saya nggak perlu bahas, tapi SDGs itu bisa menjadi ilham kita. Sebenarnya apa sih kepedulian dari internasional terkait dengan pembangunan? Bisa dikatakan dengan poverty. Kalau kita bingung, ini apa ya masalahnya, coba diteropong. Apakah ini soal masalah poverty? Apakah ini masalah kelaparan? Apakah ini masalah kesehatan atau well-being? Apakah ini masalah pendidikan, kualitas pendidikan? Apakah ini masalah gender? Apakah ini masalah sanitasi? Jadi semua kita bisa mainkan dari sini supaya bisa melihat masalah itu. Oke. Dan masalah itu kita bisa, ini harusnya ada contohnya nih biar gampang ya. Nggak ada nih ya. Harusnya saya punya contohnya nih ya. Di mana contohnya ya? Jadi masalah pembangunan itu bisa kita bayangkan dia adalah semacam pohon. Masalah utama itu bisa kita gambarkan pada batang utamanya. Lalu penyebabnya itu kita bisa lihat sebagai akar masalah. Nah, kalau yang sudah pernah menggunakan analisis pohon masalah, pada dasarnya cara berpikir itulah yang sedang kita pelajari. Kita terapkan ketika kita melihat masalah itu, lihatlah seperti pohon masalah. Jadi di batangnya ada masalah utamanya, di ranting-rantingnya ini adalah masalah yang kalau tidak diselesaikan itu akan menimbulkan ranting-ranting banyak. Masalah efek-efek atau dampak dari suatu masalah. Dan kalau dilihat di bawahnya itu ada akar masalah. Coba saya cari ini dulu contohnya yang lebih konkret. Biar lebih mudah.
Cerdas Kombang. PPT. Oke. Oh, di mana ya? Sebentar. Oke. Mudah-mudahan masih kelihatan ya. Ini kalau dilihat di laptop harusnya kelihatan. Jadi kelihatan ya. Jadi padanannya seperti ini. Kalau kita lihat sebagai bagan, ini ada masalah, lalu ada penyebabnya di bawahnya ini. Jadi ini kalau ini adalah tadi pohon masalah, maka ini di batangnya nih. River water quality is deteriorating. Jadi kualitas air sungai itu makin memburuk gitulah, makin rusak gitu. Ini adalah masalahnya. Ini yang disebut masalah pembangunan, tetapi dalam hal ini adalah masalah pembangunan di bidang lingkungan gitu ya. Kalau ini dibiarkan, itu disebutnya sebagai efek. Kalau ini dibiarkan, maka menimbulkan ini insiden yang tinggi terkait dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air dan ya deh penyakit-penyakit. Dan itu digambarkan yang lebih terkena adalah keluarga-keluarga yang miskin. Kalau air sungai buruk kayak gitu. Akibat yang lainnya adalah ekosistem air sungai mengalami ancaman. Jadi penurunan dari stok air, dan kalau dibiarkan, ini kalau ini gambarkan Jakarta misalnya, maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan di daerah perikanan. Jadi ya mungkin di muara-muaranya sana ya. Itu bisa menimbulkan seperti itu. Nah, ini jadi di atas itu digambarkan sebagai efek, yang di bawah ini adalah penyebab masalah. Oke, penyebab masalahnya apa? Ini high level of solid waste. Nah, ini pembuangan sampah padat. Terus apa lagi? Sebagian besar rumah dan pabrik-pabrik, pembuangan sampahnya itu, mereka membuang sampah itu rumah tangga maupun pabrik itu langsung ke sungai. Terus disebabkan lagi tidak ada, kalaupun ada, jadi ada treatment terhadap air tetapi tidak sesuai dengan standar. Jadi rusaknya air itu, rusaknya sungai itu karena tadi ya banyak sampah padat. Sampah padat itu dari rumah tangga maupun dari pabrik. Juga tadi tidak ada treatment pengelolaan air limbah itu sedemikian rupa sehingga memperburuk kondisi itu. Nah, kalau dilihat lagi di high level of solid ini, sampah padat itu disebabkan apa nih? Jumlah polutannya tidak terkontrol, tidak dikendalikan. Population penduduk tidak aware mengenai bahayanya dari pembuangan sampah. Kenapa penduduk tidak aware? Karena tidak ada KIE. Jadi program-program penyadaran kampanye publik itu tidak ada. Terus ini polutan tidak terkontrol itu karena tadi ya tidak ada lembaga-lembaga yang melindungi lingkungan itu yang yang sejalan dengan pemikiran-pemikiran dari industri-industri itu. Ini juga begitu. Kenapa membuang sampah seenaknya ke sungai? Ini terkait dengan regulasi, terkait dengan tadi ya masalah pabrik pengusaha itu, masalah tidak ada modal yang mendukung untuk ini. Lalu tadi kebijakan itu terkait dengan polusi belum menjadikan ini. Nah, setiap mahasiswa komunikasi pembangunan harus bisa melihat masalah pembangunan itu dalam ini, dalam
analisis seperti ini, analisis sebab akibat. Bagaimana mendapatkan ini? Nggak ada lain, kita membaca review pustaka-pustaka di dalam bidang kajian topik yang kita teliti ini. Dalam hal ini topik yang umum dulu, topik terkait dengan pembangunan, isunya apa? Misalnya tadi isunya isu pencemaran sungai, gitu. Maka kajian-kajian mengenai pencemaran sungai kita petakan, lalu kita berusaha melihat temuan-temuannya itu di dalam sebab, akibat, dan efek ini. Cause, problems, and effect. Kita taruh-taruh seperti ini. Lalu di mana tadi saya katakan bahwa kita harus tahu sebagai seorang ahli tadi komunikasi pembangunan harus tahu masalah keseluruhan, tetapi harus bisa menempatkan di mana orang komunikasi bisa berkontribusi. Oke, kalau melihat gambar ini, di mana orang komunikasi bisa menyelesaikan masalah? Di penyebabnya, Bu. Ya, penyebab yang mana? Kan banyak No penyebabnya. public information, education problem. Oke. Terus ada lagi? Ya, itu jelas itu. Ya. Ada lagi nggak yang masih memungkinkan? Di ini Bu, has been allowed. Yang inadequate level of capital investment and poor advokasi business. Bu, komunikasi advokasi di dua hal tadi. Di apa? Di apa? Di aspek apa, Bu Anifa? Di pollution has been allowed, political priority. Itu komunikasi advokasi, kemudian environment protection agency ineffective. Ya, itu. Apa siapa tadi? Saya Bu, itu bisa bisa juga di planning with local government, itu kan peran di komunikasi juga bisa di situ masuk. Kalau ya, oke. Nah, di situ. Ini ada populasi not aware ya? Ya, population not aware itu terus kita lagi turun lagi di bawahnya. Yes, ini terkait dengan itu. Population not aware dan no public ini, jadi dua ini kita bisa mainkan. Terus tadi bahwa ada masalah population not aware, ada apa tadi? Kebijakan atau regulator belum ini ya, belum punya kebijakan yang memadai, itu berarti advokasi. Lalu tadi dukungan pemerintah lokal, budgeting yang belum ini bisa. Terus tadi ya, Environmental Protection Agency. Jadi intinya tadi dari sini aja sudah ketangkep paling tidak dua lah. Kalau mau ini apa tadi protection agency ini juga bisa juga ini ineffective and closely aligned with sini. Jadi dia belum. Yang paling ujung juga bisa Bu. Yang INA ini Bu, INA coba saya bisa kan. INA gated levels ya. Inadequate itu tadi iya Kak sudah termasuk. Sudah tadi. Oh, udah ya. Ya. Kita lihat yang paling ujung, di paling bawah, karena dia penyebab. Jadi kalau ada masalah yang paling akarnya. Kita akan selesaikan di sini dulu kan. Kalau kita selesaikan di level yang agak atas, ini mengabaikan penyebab utamanya. Jadi kita bisa bisa meleset. Jadi kita petakan dulu, lalu kita lihat yang paling bawah ini, mana yang terkait dengan perilaku dan perilaku siapa. Yang menurut kita belum benar gitu, belum sesuai harapan. Gitu. Oke, saya kira mudah-mudahan nggak ada kesulitan kalau menemukan seperti ini. Bu Titi, ya. Kalau ditemukan masalahnya banyak, itu ada di petani, juga ada di penyuluh, misal ada di. Terus kita memilih saja begitu ya Bu ya, nanti akhirnya. Ya, kita memilih. Kita bisa aja ini dulu, kayak diamkan dulu. Kita lihat dulu, kita tahu petanya. Terus habis itu kita membaca di kajian-kajian jurnal itu. Kajian-kajian jurnal membahas ini kayak apa? Khususnya di komunikasi pembangunan kan. Mungkin kalau masalah advokasi sudah banyak yang meneliti, atau mungkin malah yang sudah banyak biasanya yang public awareness itu.
Kalau kampanye komunikasi umumnya sudah banyak orang meneliti, tapi bagaimana perilaku si pembuat kebijakan belum banyak yang meneliti. Itu, misalnya kita bisa mengarah ke sana. Jadi kita memainkan dua ini karena supaya kita siap. Dengan begini kalau kita sudah tahu petanya, ada aspek kebijakan yang perlu diperhatikan. Nah, kita waktu searching, waktu membuat systematic review, atau waktu membangun state of the art, kita sudah ingat itu. Kita mungkin searching pertama soal public awareness, satu lagi soal advokasi, satu lagi soal mobilisasi sosial misalnya. Baru kita lihat mana yang celah yang paling ini. Dan tentu kita bisa menilai juga di Indonesia, ya tadi kaitan dengan kajian-kajian di Indonesia tentu awalnya kan, kajian Indonesia dan internasional. Karena pada dasarnya penelitian kita itu adalah memberikan jawaban. Jawaban itu adalah pengetahuan baru sebenarnya kan, hasil penelitian kita kan. Itu. Gitulah Bu Hanifah. Bu? Ya. Paradiba, Bu. Ya, oke, silakan. Iya, harus disebut. Ini soalnya nggak kelihatan ini wajahnya. Iya, minta maaf lagi sambil nganterin anak. Nah, ini menarik kalau bagaimana tadi tentang komunikasi perilaku advokasi begitu ya. Nah, kebetulan waktu saya tesis di S2 itu tentang implementasi regulasi PMBA, pemberian makan bayi anak begitu. Artinya saya mengukur bagaimana regulasi tentang PMBA yang ada di Indonesia itu diterapkan, tidak diimplementasikan dengan baik, tidak oleh pemerintah begitu. Nah, seperti itu apakah termasuk yang Ibu sampaikan tadi bahwa ini adalah perilaku advokasi, begitukah Bu atau seperti apa ya? Kita identifikasi dulu dari kajian Ibu itu masalah sosialnya apa yang di batang ini, yang di problem sini? Masalahnya adalah ada sejumlah regulasi tentang PMBA, namun tidak diimplementasikan. Oke, jadi belum ada pengimplementasian kebijakan. Oke, dari kajian Ibu, tahukah penyebabnya apa? Berarti itu river water quality is deteriorating itu adalah diganti dengan kebijakan yang belum diterapkan. Kebijakan apa tadi ya, lupa saya. Kebijakan bla 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 belum diterapkan gitu ya. Atau diabaikan atau apa. Nah, ini yang kotak bawahnya apa? Penyebabnya ditaruh di sini. Terus lagi ditulis penyebabnya di sini. Sampai akhirnya nah ini haruslah cukup holistik sampai akhirnya kita memetakan lagi. Ini apa lagi di bawah Lanyala dan seterusnya. Itu akan lebih detail lagi ini di sini yang bawahnya. Jadi gitu ya. Baik Bu. Sementara saya sementara gitu dulu aja karena gini juga nanti kita bisa petakan lagi kalau kajian itu sudah sedemikian detail itu mungkin nanti dari di bawah-bawah ini sudah tercermin sesuatu yang bunyinya agak komunikasi misalnya. Karena misalnya mungkin sudah ada nih, ini kan no public information education program available. Mungkin isinya bukan no public, tapi belum efektif KIE yang ada. Nah, kenapa belum efektif? Itu di bawah lagi disebutkan lagi. Misalnya belum ada pemilihan penyampai pesannya itu ambasadornya belum tepat misalnya. Atau pengemasan pesannya belum menarik atau apa. Nah, ini di bawah-bawah lagi. Dengan demikian sudah lebih lebih eksplisit itu sebagai masalah komunikasi. Iya. Memang iya Bu, betul. Memang ditemukan beberapa masalah komunikasi. Mengapa akhirnya mereka tidak mengimplementasikan dengan baik? Karena memang tidak ada semacam sosialisasi dari setelah diketok
regulasi yang terbaru gitu. Akhirnya ketika diwawancara, saya mau wawancara even sampai wakil wali kota begitu, itu mereka tidak aware adanya peraturan tersebut. Nah, ketika mereka sudah aware, ketika sudah tahu bahwa ada peraturan itu, mereka mengindahkan sih memang. Jadi ternyata memang mengenai komunikasi yang ada banyak aspek komunikasi. Oke. Iya. Baik. Terima kasih Bu Titi. Oke, sama-sama. Oke. Masih ada? Kalau enggak, saya lanjutkan. Jadi itu contoh kita buat. Ya, udah pede banget. Loh, apa itu? Assalamualaikum, Bu Titi. Waalaikumsalam. Boleh izin bertanya? Tadi saya lupa untuk mengaktifkan mikrofon. Ini bagian sangat menarik sekali, Bu, karena emang penelitian saya berkaitan dengan isu lingkungan, ya, difokuskan pada pencemaran lingkungan, Bu. Ya. Terus di bawah juga ternyata juga itu sangat relevan ya dengan pendekatan penelitian saya. Karena ada unsur indigenous-nya ya, Bu, ya. Kalau tidak salah ya. Setelah dari beberapa kali berdiskusi dengan Prof. Sumarjo kemarin, saya mau menggunakan lebih pada paradigma quintuple helix, Bu, dalam membedah isu pencemaran sungai. Ada 5 dimensi nanti yang akan saya angkat dalam nuansa konteks nature dan juga environment. Cuma ketika saya membaca judul disertasi itu masih kental nuansa sosiologinya, Ibu. Jadi nanti ke depannya mungkin saya harus memasukkan unsur komunikasi, tetapi saya tersendat di bagian, jadi ketika ada 5 dimensi yang disebut dengan quintuple helix itu, misalnya government, lalu ada juga akademisi, community, ada juga private sector. Saya masih mereka-reka kira-kira pendekatan komunikasi apa yang cocok untuk mengelaborasi 5 dimensi itu, Ibu, dalam kemasan pencemaran sungai, Ibu. Oke. Dipetakan aja dulu seperti ini, karena ini sebenarnya pemetaan penyebab masalah dulu. Kalau itu kan teori, itu langkah berikutnya. Kenapa demikian? Jadi ini harus clear dulu. Kalau sudah tahu peta masalah, kita jadi tahu masalah mana yang mau saya sasar. Kalau sudah tahu kan, misalnya tadi seperti pertanyaannya Bu Hanifah. Kalau gitu, kalau ada masalah regulasi, ada masalah awareness, apakah itu diambil semuanya atau dipilih? Bisa semuanya, bisa juga dipilih, gitu kan? Nah, kita bisa semuanya dan bisa dipilih itu tergantung kajian yang sudah ada selama ini yang mana. Kan kita ngisi gap. Kita akan meneliti sesuatu yang belum diteliti, atau kita meneliti sesuatu pengetahuan yang dibutuhkan dalam bidang kita, gitu kan? Jadi kita tidak sekedar ulangi. Kalau sudah banyak meneliti ya kita nggak perlu teliti lagi. Kalau sudah clear masalah di mana, kita nggak perlu teliti lagi. Nah di situ baru kita masuk. Nah ketika masuk misalnya advokasi, nah advokasi mau bidang ilmu apa lagi? Nah itu kan nanti teorinya masih banyak lagi kan? Mau didekati apa? Nah tapi itu kita baru bisa ngomong kayak gitu kalau kita sudah membaca temuan-temuan dari systematic review. Kalau sekarang nggak bisa. Bukan nggak bisa. Kalau sekarang itu kita menduga-duga aja, menerka-nerka aja. Tapi tidak ada argumentasi ilmiahnya. Argumentasi yang ditunjukkan oleh bukti-bukti apa yang kita baca. Hanya klaim kita yang mengatakan, belum banyak orang meneliti. Lah, dari mana buktinya orang nggak kelihatan membaca buku, nggak kelihatan mensintesa gitu ya. Itu jadi klaim dari peneliti aja. Nah, kita ya pembimbing pun juga nggak bisa kalau mahasiswa datang tapi belum menunjukkan bacaan, karena bukan apa, pembimbingnya juga belum tentu menguasai segala hal kan. Itu jadi lebih baik kecuali ya sebenarnya bisa aja sih, tapi itu risikonya hanya pengulangan akhirnya, nggak tajam. Gitu. Oke, gimana Ibu?
Jadi memahami apakah isu yang kita angkat itu memahami kira-kira skup komunikasi apa yang cocok juga emang perlu dilakukan ya Bu ya, sehingga kita menemukan dan itu step berikutnya, Oke. Sehingga nanti nuansa komunikasi pembangunannya itu terlihat ya Bu ya. Oke, betul. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ibu Pera ya? Bu Titi ya, mohon izin Bu. Ya. Bagian yang Ibu sampaikan tadi, apakah itu bersumber dari systematic review ya Bu ya? Sebenarnya ini adalah cara berpikirnya orang-orang pembangunan. Jadi logika itu berguna untuk kita karena logika itu menjelaskan ini ya. Logika itu perlu untuk menjelaskan sudut mana atau masalah mana yang mau kita tuju. Kalau di dalam praktek pembangunan, dalam perencanaan pembangunan, seringkali gambar ini dibangun melalui focus group discussion. Jadi karena mereka kan lebih terapan ya, lebih praktis gitu. Orang-orang praktis mempraktekannya bisa seperti itu dan itu biasanya adalah diundang para expert di dalam bidang ini misalnya gitu. Kalau jenis perencanaannya adalah perencanaan yang partisipatif, maka menggambarkan ini bersama dengan masyarakat. Nah, kita karena basisnya adalah penelitian dan membangun teori, maka gambaran ini kita bikin berdasarkan systematic review. Jadi kita bisa tambahkan misalnya high level of solid waste dam indoor. Ini siapa yang ngomong kayak gini? Dalam kurung pustakanya apa? Kotak ini mungkin pustakanya yang lain lagi. Kotak ini lain lagi. Mungkin begitu. Jadi ini bisa dibangun dari systematic review juga. Gitu. Kalau dari pendekatan melakukan tinjauan literatur. Ya, bagus Bu Pera langsung menghubungkan dengan apa ya yang akan perlu dilakukan. Betul. Oke. Artinya Bu, kalau kita lihat dari diagram ini, tidak hanya satu aspek saja Bu ya, mungkin dari aspek betul. yang lain. Jadi yang dibaca bisa jadi karena ini lingkungan adalah orang-orang lingkungan, kajiannya orang-orang lingkungan. Ya. Kajian orang lingkungan, kajian sosiologi lingkungan, kajian psikologi lingkungan. Jadi semua orang yang mengkaji lingkungan aja. Nanti akan ketahuan mungkin orang-orang aspek orang lingkungan bener, orang lingkungan yang fisik barangkali akan memberikan kajiannya lebih aspek-aspek fisik. Tapi orang-orang psikologi tentu aspek-aspek kejiwaan. Orang-orang sosiologi lebih aspek-aspek perilaku sosialnya, gitu ya. Orang antropologi juga demikian terkait dengan budaya dan lain sebagainya. Itu kita yang perlu membacanya. Ibu, kalau berarti kita akan berfokus pada konteks permasalahan yang akan kita bahas seperti lingkungan. Berarti kita lihat dari aspek sosialnya, aspek dari lingkungannya, dari aspek. Nah, kalau kembali ke rencana penelitian saya, Bu, untuk edutainment, itu mungkin dari aspek pendidikannya, gitu Bu ya, bisa dilihat. Isunya apa? Isunya pembangunannya. Terkait dengan lingkungan, terkait dengan apa? Isunya mengenai literasi petani, Bu, terhadap informasi inovasi pertanian. Ya. Bisa. Itu nanti bisa kita kaitkan dengan pendidikan, gitu Bu ya? Ya, terkait dengan pendidikan. Jadi masalahnya bisa ditaruh kan, itu masalah apa? Literasi yang rendah di ini disebabkan oleh apa gitu. Ya. Jadi lebih masalah pendidikan, lebih masalah literasi informasi. Ya. Terima kasih Bu. Oke. Mohon izin Ibu Titi. Ya. Ini Pak siapa? Saya Rahmani, Bu. Oh ya Pak Rahmani, gimana Pak Rahmani? Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi saya ingin sedikit menyatakan terkait penegasan aja, Ibu, ya, bahwa apa yang kita yakini masalah belum tentu masalah loh ya. Iya. Kan persepsi kita nih maksudnya Ibu. Betul.
Jadi bisa jadi bahwa walaupun mungkin karena mungkin kacamata saya yang mungkin lebih kepada sifatnya pragmatis, kemudian sifatnya aplikatif, karena mungkin banyak berada di lapangan, belum tentu, gitu ya. Kalau menurut konsep seperti ini, berarti saya juga pernah beberapa kali melakukan beberapa kajian terkait beberapa penelitian terkait dengan komunikasi pembangunan khususnya. Ya. Tetapi saya menemukan gini, banyak mereka menyatakan komunikasi pembangunan itu hanya sebatas sosialisasi. Ya. Baik berbagai kajian-kajian di pemerintahan, misalnya ilmu pemerintahan, ilmu sosiologi, dan ilmu-ilmu yang lain. Dan apakah itu bagian penting yang bisa kita menjadi memperdalam karena konsep komunikasi pembangunan kita kan lebih khusus, Bu. Kemudian lebih dalam gitu. Kemudian dari aspek kesimpulan dan di rekomendasi atau saran itu adalah bagian penting gimana kita bisa mencari celah sebenarnya untuk gap penelitian yang mau kita lakukan, mungkin salah satunya. Apakah itu bagian daripada pemikiran yang benar menurut Ibu yang saya lakukan sekarang? Terima kasih, Bu. Ya. Jadi biasanya itu begini. Jadi ini bagian dari apa itu? Kalau dalam menulis itu dari yang umum ke khusus, Pak. Jadi kita lihat masalah itu dulu umum dulu. Umum itu artinya gini, dijelaskan oleh siapapun dulu. Deduktif-induktif gitu kan? Ya, Bu. Ya, mirip-mirip seperti itu. Karena gini juga, kadang-kadang komunikasi pembangunan tuh sebenarnya banyak ranah yang belum dikaji. Dikaji dalam arti oleh orang komunikasi pembangunan. Atau dia berserakan di mana-mana lah, tepatnya seperti itu. Jadi, ketika Pak Rahmani merasa menilai orang lain melihat masalah komunikasi pembangunan itu sesederhana dengan masalah sosialisasi ada. Sesimpel itu. Padahal di dalamnya itu ada banyak aspek yang yang bisa diungkap masalah-masalah itu. Nah, ketika Bapak mau menyasar masalah komunikasinya, itu mau nggak mau ganti jurnal lagi. Jadi misalnya yang di ranah yang atas ini yang umum adalah berbagai, ini terkait dengan apa ini? Oh, ini terkait dengan pilihan tanaman yang toleran terhadap kekeringan misalnya. Ini sebenarnya kajian pertanian kan, secara umum adalah kajian pertanian, orang Faperta gitulah, Fakultas Pertanian. Atau mungkin orang klimatologi juga lah, pokoknya orang pertanian teknis secara umum. Yang kita petakan seperti itu, tapi bisa jadi di antara orang-orang itu juga akan memunculkan satu kata bahwa ini adalah masalah manusia gitu ya. Bukan semata-mata masalah masalah biologis. Ini tertunjukkan dengan ini. Ada masalah misalnya ini penerimaan yang rendah terhadap tanaman-tanaman yang toleran terhadap kekeringan. Jadi orang-orang itu ini terkait dengan climate change namanya. Jadi orang-orang itu enggan menanam tanaman-tanaman yang jenis khusus ya, yang toleran terhadap kekeringan. Sebabnya apa? Sebabnya karena sedikit bibit atau input yang mendukungnya. Terus ini yang tadi yang toleran ini jenisnya lebih mahal dibandingkan tanaman-tanaman bibit yang tradisional. Karena supaya toleran itu adalah harus jenis yang bibit unggul lah, kurang lebih seperti itu. Ada lagi satu lagi low awareness within communities. Ini yang tadi yang perilaku masyarakat ini, perilaku manusia. Mereka nggak menyadari pentingnya itu. Nah, ini kan yang membahas barangkali ini orang komunikasi pembangunan orang pembangunan secara umum lah. Mungkin orang Faperta tadi, tapi mereka menyadari ini ada aspek manusia. Cuma segini aja, cuma satu kotak ini. Lalu dia kaitkan dengan information not available in communities. Nah, ini kan kita belum explore lagi. Ini kenapa ini informasi belum tersedia? Apakah low awareness itu semata-mata karena informasi tidak tersedia atau yang lain lagi? Ini kita nggak tahu. Nah, di sini ini barangkali kita perlu membaca artikel-artikel jurnal yang jurnal pendidikan, jurnal pengembangan masyarakat, jurnal komunikasi pembangunan, itu perlu dibaca. Jurnal penyuluhan, itu perlu dibaca. Jadi ke sana Pak Rahmani, tariknya. Terus kalau misalnya sama, Ibu, misalnya kan tadi sama nih, aspeknya komunikasi. Ya. Tapi mereka masih menggunakan komunikasi dalam tataran sempit, sosialisasi saja misalnya.
Apakah kalau kita mengambil yang sama, tetapi aspek kedalamannya yang kita ambil, holistiknya, kemudian keseluruhan dalam konteks komunikasi yang benar, apakah itu berbeda dengan yang ditafsirkan mereka? Iya. Kita bisa memberikan sumbangan yang baru, karena bagi mereka barangkali kajian-kajian mereka nggak mendalam. Kalau untuk dijadikan penyelesaian masalah, karena itu pengetahuan yang baru dan itu jadikan diaplikasikan, barangkali nggak memadai. Jadi dia cuma bisa menjelaskan, taruhlah apa, misalnya information not available. Nah ini kan bukan berarti informasi cuma ditaruh gitu aja kan. Bagi orang komunikasi tentu pertanyaannya gimana ini disampaikan. Apa pakai sosialisasi, apa pakai pemimpin pendapat lokal, atau pakai siapa ini? Apa lewat orang-orang muda ini dari segi orangnya ya, dari segi penyampainya atau sasarannya. Mungkin juga menimbulkan pertanyaan, kalau gitu disampaikannya melalui saluran apa ini? Apakah pakai media video atau pakai media sosial atau pakai apa? Ngemas pesannya seperti apa? Ini masih banyak kan pertanyaan-pertanyaan yang belum terungkap. Nah, itu tugas kita mengungkapkan itu. Informasinya barangkali sudah dapat sepotong, ada indikasi, ada masalah komunikasi, tapi masalah apa tepatnya, itu barangkali perlu dielaborasi lagi, dicari lagi. Siap, Ibu. Terima kasih. Oke, sip. Berarti sudah siap ini. Siap bergentayangan mencari masalah. Kan kita harus mencari masalah, solusinya belakangan. Oke. Ya. Mohon izin Bu, Joshua Bu. Oh ya, gimana Pak Joshua? Ya Bu, kalau misalnya nih kemarin kan saya sempat tertarik nih Bu tentang analisis multi kasus ya Bu ya. Ya. Jadi sempat kemarin saya diskusi dengan beberapa orang gitu ya. Nah, mengenai pemetaan ini Bu, pemetaan kasus-kasusnya seperti itu. Nah, bisa nggak Bu misalnya kalau kita analisis seperti ini gitu ya, terus kan ada kausus yang kita temukan gitu ya Bu ya. Ya. Nah itu nanti kausus ini terus kita pilih lagi mana yang memang kebutuhan sesuai dengan topik disertasi kita, terus nanti kita angkat itu ke dalam disertasi gitu loh Bu. Yang kasus-kasus tadi, maksudnya kasus-kasus dalam membaca literatur itu ada berbagai kasus gitu maksudnya gitu? Kalau memang kebetulan kita pengen ujungnya untuk adalah analisis ilmiah kan Bu, otomatis kan berasal dari bisa literatur review atau sistem review gitu kan Bu. Oke. Nah, tapi sebenarnya kalau dalam kasus saya tentang partisipasi anak dalam pembangunan khususnya untuk resolusi konflik etnis gitu Bu. Nah, itu kan saya bisa menemukan dari dua sisi itu Bu, antara systematic review dengan kasus-kasus yang memang yang dialami oleh anak-anak tersebut gitu ya Bu ya. Oke. Nah, tapi harus berangkat, jangan keburu ke systematic review. Kajian Bapak menjawab masalah apa dulu? Nah, petakan ini dulu. Berarti kaususnya harus ditemukan dulu ya Bu ya? Iya, jadi masalahnya apa dulu? Sekarang masalah sosial yang diangkat apa? Kayak gini nih, semacam limited acceptance of drought tolerant crops in community. Kalau dalam yang mau dikaji Bapak ini apa? Yang di kotak yang hitam ini? Kalau saya partisipasi anak dalam berkontribusi dalam pembangunan Bu. Rendah. Harus menjadi problem. Problem itu harus statementnya harus negatif. Indikasinya sih bukan hanya rendah ya Bu ya, tapi saya melihat bahwa ada semacam eksploitasi gitu loh Bu, secara tidak langsung kayak gitu. Oke, nah itu harus ditetapkan dulu ini di kotak ini apa? Karena itu yang dikatakan starter problemnya. Kalau saya starter problemnya saya bilang bahwa adanya eksploitasi dalam partisipasi anak, Bu. Boleh. Eksploitasi dalam partisipasi anak, gimana itu maksudnya? Partisipasi itu konotasinya soalnya positif. Tetapi dalam realitasnya gitu loh Bu,
istilahnya partisipasi anak ini disupport gitu ya Bu ya. Ya. Nah disupport gitu ya dengan berbagai pihak. Tetapi ternyata justru untuk anaknya sendiri itu menjadi beban Bu gitu loh. Bagi mereka gitu. Karena dengan adanya bermacam target ya Bu ya. Kalau saya di studi dulu, saya pernah penelitian bahwa ada terjadinya dominasi pengetahuan atau semacam relasi kuasa gitu. Oke, berarti ini apa? Ini mau starter problemnya eksploitasi anak di dalam pembangunan atau apa? Lebih tepatnya mungkin eksploitasi anak dalam pembangunan Bu ya, tapi lebih menjurus ke partisipasi anaknya gitu. Iya. Saya nggak tahu apakah gampang gitu ya kalau sangat spesifik kayak gitu menemukan ini. Karena kan saya memutuskan untuk full kualitatif jadinya Bu. Nggak masalah dari segi kualitatifnya, tapi melihat masalah ini lebih utuh itu, lebih utuh apa ya? Jadi dia harus sekarang saya lagi membayangkan ya, starter problem ini harus sesuatu yang merupakan masalah real di, taruhlah ini kacamatanya siapa? Ini kacamatanya aktivis misalnya. Ini masalah yang dihadapi oleh anak-anak di kacamata seorang aktivis gitu ya, bahwa ada eksploitasi terhadap anak gitu ya. Nah, di situ lalu dipetakan ini penyebabnya apa? Ya. Setelah itu baru kita masuk ke ininya, teoritiknya dari review-review yang lain seperti apa? Atau dalam memframingnya ini berarti masalah komunikasi apa ini? Komunikasi kritis, misalnya jenis-jenis paradigma komunikasi kritis atau yang apa? Gitu. Nah itu kemarin saya sih lebih kalau di komunikasi pembangunan kan kita kenal. Kalau di komunikasi secara umum kan kita kenalnya positivistik, konstruksi dengan kritis, Bu. Tapi kalau di komunikasi pembangunan kan kita ada tambahan yaitu partisipatori. Gitu ya, Bu. Nah, saya pengen menyentuh sisi partisipatorinya itu loh, Bu. Gitu. Bisa. Tapi argumen itu harus dibangun dengan melihat masalah-masalah itu. Kasus-kasusnya ya. Iya. Melihat, memframing masalah ini, apakah masalah ini terkait dengan isu masalah partisipatori. Gitu, ya, bisa. Jadi ini pada dasarnya adalah proses berpikir ketika kita bicara dari yang umum ke yang lebih khusus. Gitu. Terus Bu, satu lagi yang mengganjal saya adalah apakah nanti kalau kita setelah temukan kausus-kaususnya berarti itu yang bisa kita jadikan kausus-kausus ini yang bisa kita angkat sebagai kasus-kasus yang akan kita susun dalam disertasi gitu Bu, atau gimana? Ini kausus-kausus ini kan penyebab ya kan maksudnya kan? Tapi kan berarti penyebab itu kan berangkat dari fenomena-fenomena yang ada kan Bu gitu. Iya tentu fenomena yang ada itu yang dari bacaan kita yang tadi ditanyakan apakah dari systematic review dari tinjauan pustaka kan? Oke. Nah, tapi ini adalah baru langkah awal kan? Langkah awal Bu, untuk pemetaan aja gitu. Iya, baru langkah awal pemetaan. Kita itu sedang disertasi saya itu sedang ingin memecahkan masalah di lapangan, masalah ini loh. Mau mengatakan kayak gitu. Ya, betul. Setelah itu baru membaca lagi, mengaitkan dengan teori, bacaan, buku, terutama teori-teori komunikasi pembangunan ya. Teori-teori komunikasi pembangunan, teori-teori komunikasi yang umum. Karena kita kan komunikasi pembangunan masih sangat terbuka untuk mengembangkan kajian. Ya. Dan yang menjadi pergelutan saya lagi Bu, apakah nanti kan akan berangkat untuk menentukan teori-teori yang menyangkut kan Bu ya? Ya. Nah itu bagaimana Bu ya kalau misalnya akhirnya kita menemukan multi kasus atau multi fenomena yang kita pengen angkat, otomatis kan teorinya apakah terdiri dari berbagai teori, apakah ada teori payungnya gitu loh Bu? Ada teori payung biasanya sih. Jadi kalau umumnya ya kayak kemarin kita bicarakan dalam memilih teori kan, ada evaluasi teori kan. Teori itu adalah yang bagus adalah yang heuristik, yang sederhana gitu kan, yang punya kekuatan itu.
Jadi kita akan memilih, kalau menurut saya sih sejauh ini kita memilih, lalu kita mensintesa. Atau kalau kita membangun teori, ya kalau selama ini saya sih lebih mudah menceritakan itu bahwa kita tidak pure induktif, tapi di kepala kita itu sudah tahu, punya kacamata banyak, sehingga kita bisa milih. Kalau lihat kayak fenomena gini, saya pakai kacamata A, saya mending kacamata B, C, D, dan seterusnya. Gitu. Berarti kalau misalnya sudah ada teori payung nih Bu, ya. Berarti kalau misalnya kita kalau ada teori payung kan berarti kita berpatokan dengan teori payung itu. Ya. Nah itu nanti di dalam disertasi itu kita boleh menggunakan teori-teori yang lain yang mengkonek dengan berbagai fenomena itu. Boleh. Tapi tadi jangan sampai jadi tambah ribet gitu toh. Okay. Karena prinsip evaluasi kita tadi kan teori yang baik adalah teori yang simpel justru. Simpel tapi punya kekuatan menjelaskan. Oke. Gitu. Boleh. Karena tadi seringkali kita kebaruan itu justru terjadi karena kombinasi itu. Paling sederhana adalah modifikasi dari teori yang utama. Berarti ruhnya memang berpatokan dengan teori payungnya ya Bu ya? Iya. Itu menurut saya cara kerja yang paling gampang. Paling masuk akal begitu ya. Karena kita bukanlah bisa jadi sih kalau sudah lama-lama terampil barangkali kita seperti grounded. Tapi yang namanya grounded research itu ya orang yang sudah punya di dalam kepalanya. Cuma ketika mengambil datanya itu dia hati-hati seksama berusaha meminimalisir bias, itu aja sih sebenarnya. Tetapi pada dasarnya perlu sesuatu yang ada dalam pikirannya sehingga kita perlu membangun teori itu. Oke, makasih Bu. Oke. Menyambung Joshua. Bu. Ya. Menyambung Joshua pertanyaan. Oh ya, gimana? Pak Alex dulu nggak apa-apa. Pak Alex dulu. Ya. Ya. Tadi di slide sebelumnya Bu Titi nyebut persoalan HAM. Yang pertama itu ada soal hak asasi manusia. Ya. Terus tadi Joshua ada kaitannya sih sebenarnya soal konflik komunitas gitu ya. Terus tadi barusan Bu Titi supaya tidak bias itu. Bagaimana merumuskan persoalan gitu ya. Ya. Yang pertama itu supaya kita ini kan supaya saya tidak terjebak dalam bias advokasi gitu Bu. Ya. Misalnya terhadap ini kan ada persoalan kekerasan terhadap komunitas, misalnya komunitas Sunda Wiwitan Cigugur gitu ya. Ya. Itu yang pertama. Gimana supaya saya nggak ada tetap tidak bias gitu. Memang ada unsur tadi persoalan HAM gitu yang. Terus yang kedua tadi teori payung tadi itu ada. Bisakah misalnya dalam penelitian itu saya misalnya meneliti bagaimana medianya memotret persoalan itu, dan kedua memotret bagaimana komunitas itu menghadapi bagaimana mereka berkomunikasi, pola-pola komunikasinya dalam menghadapi persoalan kekerasan yang dialaminya. Nah, itu harus dipastikan karena saya sepintas merasa ini kayak ada dua masalah gitu. Ya. Oke. Nah, ini adalah kuncinya di sini. Bapak harus memutuskan starter problemnya itu yang mana. Itu satu itu umumnya. Perkara yang lain nanti berkait-kaitan bisa, tapi ininya harus satu. Gitu. Ya, di situ aja sih cara mengontrol kita supaya kita nggak terlalu banyak kepingin macam-macam gitulah. Supaya termanage tentu maksudnya ya. Boleh sih kepingin banyak hal, tapi termanage nggak. Kaitannya ya Bu ya, tapi tetap saja sebenarnya dibatasi saja gitu. Betul. Ini masalah apa yang mau diangkat tadi? Apakah masalah soal media yang barangkali ikut entah apalah. Kalau dalam kaitan dengan konflik di Ambon kan, bagaimana media ikut-ikutan gitu. Sedang itu yang mau diangkat yang utama, atau sedang bagaimana orang Ambon itu berkonflik, gitu kan? Dua hal yang berbeda. Ya kan? Atau berkomunikasi dengan medianya, dengan wartawan, dengan apa gitu sehingga dia bisa bertahan, bisa liputannya tidak bias terhadap mereka, misalnya begitu. Ya. Nah, saya sekarang baru merasakan. Jadi seringkali starter problems ini
adalah kita cenderung melihat dari kacamatanya rakyat, masyarakat itu. Jadi baru itu dilihat penyebabnya barangkali terkait dengan media, tapi ininya masyarakat. Concern kita adalah masyarakat, terutama karena orang komunikasi pembangunan ya. Ya itu nanti supaya langsung bisa memposisikan diri kan. Ya. Bu Titi sebentar Bu. Ya. Maaf Mbak Farida sebentar kan nyambung. Iya. Bu maaf mungkin karena tadi saya putus-putus suaranya jadi nggak mendengar jelas. Bu yang starter problem ini adalah yang dipilih ditempatkan di situ itu harus masalah yang terkait komunikasi Bu. Atau enggak. Terkait pembangunan. Terkait dengan pembangunan dulu. Ya. Misal saya sudah mendapat satu yang paling pokok begitu ya masalah pembangunan. Nah penyebabnya itu banyak sekali Bu. Tadi saya bertanya ke Bu Titi, penyebabnya itu dari sisi petani, dari sisi petani secara individu, petani secara kelembagaan petani, dari penyuluh. Nah ini Bu nanti bagaimana kita memilih topik riset kita, maksudnya rumusan masalah yang akan kita jawab di disertasi itu, apakah maksudnya begini. Apakah diselesaikan semua atau berdasar literatur review dan di situ yang belum tadi Ibu memenuhi ini gap gitu ya, yang belum banyak diteliti, mungkin seperti itu. Betul. Atau juga tergantung yang penyuluh juga belum banyak, yang petani juga belum banyak. Terus apa tergantung ya suka-suka saya lah pokoknya ini begitu. Iya, judgement-nya lah. Atau mungkin itu pertanyaan riset pertama terkait petani, nanti kedua kelembagaannya gitu nanti terlalu besar ya Bu Rumbi. Iya terlalu besar karena gini, kecuali ada satu teori yang bisa menggabung semuanya gitu loh, kan di situ tantangannya. Iya. Kalau bisa menemukan satu yang bisa merangkum semuanya itu yang bagus sebenarnya kan. Kalau masih ingat waktu membaca di SBCC itu yang Mackie itu adalah dia kampanye publik itu merangkum semuanya kan. Jadi bagaimana kampanye publik itu nggak bisa hanya satu teori aja, nggak bisa hanya di level individu saja, tapi di level organisasi, di level advokasi dan lain sebagainya. Nah, walaupun begitu ya kayak gini lah, orang tuh sering menggambarkan teori sistem tuh bagus tuh lengkap lah, tapi tidak segala-gala lalu kita gunakan itu, karena setelah kita baca macam-macam misalnya jauh lebih yaitu nanti judgement-nya bersama pembimbing lah, itu ini lebih tajam nanti temuannya misalnya gitu. Tapi lagi-lagi sepanjang bisa menyumbangkan terhadap pemecahan masalah ini. Misalnya kalau bisa diramalkan nih, kalau saya memecahkan aspek ini, maka efek-efek ini nggak akan terjadi atau berkurang kalau bisa dikuantifisir gitu loh. Seandainya seperti itu lebih bagus. Misalnya gini, kajian-kajian kalau awareness di level masyarakat itu sudah banyak meneliti. Tapi kalau aspek advokasi itu jarang karena memang juga lebih susah mengakses dan lain sebagainya. Maka sumbangan penelitian saya akan lebih ini kalau sama-sama punya akses ke mereka loh ya. Itu bisa judgement aja, judgement bersama ini. Ya, berarti tergantung state of the art-nya ya Bu ya. Karena kausis itu aja nanti bercabang lagi. Betul. Kita milih lagi. Pun kita sudah milih ya. Sebenarnya nggak mungkin kita ini. Lautan terlalu luas bidang ilmu itu. Iya betul. Ya, terima kasih. Sementara begitu Bu, nanti saya lanjut setelah Mbak Farida atau yang lain saja. Ya boleh. Mbak Farida mana? Iya, ya Bu, izin Bu. Ini dari bagan ini menarik ya Bu, kan ada effects, ada causes. Nah, dari apa yang dijelaskan Bu Titi tadi, saya jadi ingin menanyakan apakah nanti kajian di KMP ini hanya di level causes atau bisa juga di effects gitu. Mungkin dari apa yang kita baca dari penelitian-penelitian terdahulu misalnya seperti itu Bu. Kemudian yang kedua nih Bu, ini mungkin saya kadang mendengar begini Bu, kalau kita membaca jurnal-jurnal luar itu kan ada istilahnya research questions gitu. Nah, apakah research question ini bisa kita samakan atau kita istilahnya kita sandingkan dengan rumusan masalah ini atau seperti apa gitu Bu? Mungkin bisa minta pandangan dari Ibu. Terima kasih Bu. Baik. Jadi ini baru step memetakan
Jadi step pertama memetakan masalah pembangunan, baru begitu. Jadi supaya punya wawasan, bisa dibayangkan kalau Ibu nanti sebagai konsultan bidang communication spesialis. Ibu bekerja dengan orang-orang yang non komunikasi kan. Bisa Ibu bekerja dengan orang sosiologi, tapi bisa jadi malah dengan orang-orang teknis. Misalnya kalau terkait dengan drought toleran ini pasti bekerja dengan orang-orang Waperta, orang hama penyakit, orang. Nah, Ibu sebagai orang komunikasi harus mengerti ini supaya nggak kita itu dianggap orang ini ngomong apa kayak nggak ngerti gitu loh, jangan sampai nggak ngerti masalah sungguhnya tuh kayak gini. Jadi itu sebenarnya. Nah, jadi ini baru step pertama. Jadi kalau soal apakah boleh meneliti efek, itu boleh, tapi itu efek komunikasi kan, itu step berikutnya lagi. Ini baru memetakan masalah. Gini, ini logikanya gini, kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita harus tahu akar masalah, gitu loh. Jadi kita dalam rangka membangun pemahaman kalau kita mau menyelesaikan masalah, karena penelitian itu adalah menyelesaikan masalah. Masalah yang mana? Masalah yang jadi akar-akar. Karena misalnya jangan menyelesaikan misalnya kalau diselesaikan limited acceptance of drought ini kan, kalau masalahnya rendah penerimaan petani terhadap crop ini, terhadap tanaman itu, ya udah aja kasih bantuan selesai kan. Tapi kan nggak berkelanjutan. Jadi seringkali kita nggak bisa menyelesaikan masalah karena tidak tahu akar masalah. Itu. Jadi dalam rangka itu. Nah, setelah itu baru yang tadi yang Ibu, apakah boleh meneliti efek? Boleh. Efek itu dalam rangka meneliti di aspek-aspek komunikasi di sini. Misalnya tadi kan information not available in communities. Ibu lalu membaca dari kajian-kajian KIE yang ada, penyuluhan pertanian selama ini seperti apa sih efeknya? Misalnya ya, umumnya kajian-kajian penyuluhan meneliti efeknya seperti apakah. Misalnya efeknya itu kan biasanya mengadopsi atau menolak gitu-gitu kan, atau sudah mengadopsi tapi keluar lagi kayak gitu-gitu. Itu adalah soal efek. Atau sikapnya ternyata nggak positif terhadap tadi jenis tanaman ini, karena jenis tanaman ini tadi cara nanamnya susah, atau saya belum kenal, atau ini manfaatnya kurang banyak misalnya. Itu bagian dari pembicaraan ketika kita menanam sesuatu hal yang baru. Misalnya kalau kita lihat dari kacamata inovasi, kita akan terteropong hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi tetap bisa meneliti efek, tapi step berikutnya Ibu. Gimana Bu Farida? Iya, baik-baik Bu. Oke. Terus yang pertanyaan kedua tadi gimana ya Bu? Yang apa itu? Jadi kalau di jurnal luar itu kan kadang kita menemukan ada research questions gitu loh Bu. Oh ya, RQ ya. Belum. Iya. Ini baru memetakan masalah. Kalau yang research question, baik Bu. Ya kan? Kalau research question itu adalah masalah teoritik. Ini baru masalah di praktis, masalah di lapangan. Jadi tadi padanannya kalau kita mau diskusi sama orang-orang lain yang menekuni bidang yang sama, kita bisa nyambung gitu. Itu sebenarnya baru kayak gitu. Webinar keren banget ya. Baru posisikan kayak gitu. Habis itu baru kita memposisikan research question itu berarti memposisikan di sesama orang. Maaf Bu Titi, maaf. Ya. Tanya, Bu, tadi Ibu menyampaikan ini masalah praktis. Apakah masalah praktis itu harus dari prasurvei yang sudah dipublikasikan atau sampai hal yang belum dipublikasikan boleh kita tulis di pohon masalah itu? Umumnya kita berbasis sesuatu yang literatur. Bukan memang misal penelitian tahun sebelumnya, tapi belum publish gitu loh Bu. Tapi sudah diketahui hasil misal seperti itu. Itu kan artinya dari segi kualitas rujukannya kan? Iya. Kualitas yang terbaik rujukan itu adalah dari jurnal. Jurnal yang paling baik adalah jurnal yang bereputasi. Yang bereputasi itu kalau nasional berarti diukur Sinta, kalau nggak nasional berarti pakai Scopus, pakai apa itu Web of Science, gitu sih. Itu masalah kualitas referensi kita. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan yang belum dipublikasikan, khawatir nggak terkontrol kualitasnya. Itu.
Bu Titi, izin Bu. Ya. Misalnya masalah itu di lapangan kita ketemunya, Bu. Masalah itu di lapangan ditemunya. Sebelum penelitian atau sesudah penelitian? Atau selama penelitian? Sebelum penelitian, Bu. Nah, itu kalau orang penelitian itu bukan termasuk yang ini, kecuali orang kualitatif. Orang kualitatif bisa aja digerakkan penelitiannya karena sesuatu pengamatan melihat suatu fenomena. Tetapi seringkali itu tidak cukup kalau hanya berdasarkan pengamatan lalu saya kepengen meneliti gitu, nggak boleh. Bukan nggak boleh, nggak meyakinkan. Karena di latar belakang itu kita sedang meyakinkan bahwa kita itu sangat punya wawasan cukup mengenai apa yang kita teliti. Itu. Jadi itu yang harus diyakinkan kepada kalau simpelnya ya kepada para penguji prelim, ya kan? Pada para penguji prelim tulis atau lisan terutama nanti ditunjukkan bahwa kita sudah sangat memahami apa yang mau kita teliti, dan sangat memahami itu ditunjukkan bukan karena dia sudah ke lapangan, tapi dia sudah membaca artikel-artikel jurnal yang terkait, begitu. Bahwa ada unsur pengamatan, ya, tapi bukan itu yang dijadikan pegangan utama dari para penguji atau para reviewer lah. Jadi sebaiknya kita menguasai literatur dulu, Bu, ya. Ya. Jadi jangan keburu lari-lari ke lapangan hanya karena saya ingin bukan itu, soalnya pertanyaan adalah pertanyaan teoritik. Ya, harus penguatan terhadap review pustaka, Bu, ya. Ya. Nanti dikombinasi. Dan perkembangan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang kita teliti, Bu, ya. Iya, betul. Dan kadang, Bu, misalnya penelitian saya ini kan literasi petani. Kalau kita bandingkan dengan di luar negeri itu kan mereka sudah maju ya, Bu, ya. Nah, permasalahannya itu terjadi di Indonesia, sama di Jambi, Bu, ya. Kalau di luar negeri bisa diselesaikan, tapi di Indonesia belum. Gitu. Iya, tapi luar negeri mana? Kalau Amerika barangkali iya, tapi kalau India, Uganda, Afrika kan banyak negara-negara itu. Malaysia itu juga masih punya lah masalah-masalah serupa dengan kita. Ya, artinya kalau walaupun mereka di sebagian negara sudah dapat diatasi, di Indonesia belum, bisa menjadi suatu kebaruan juga, Bu, ya. Ya, kita tentu orientasinya ke Indonesia kan. Dan nanti kalau dikirim ke jurnal internasional, nanti tentu digambarkan temuan di Indonesia itu juga bisa memberikan jawaban untuk temuan-temuan barangkali di Kenya atau di India atau di Malaysia gitu. Kan nanti wawasan kita harus ditunjukkan ke level internasional kan ketika kita menulis jurnal di level internasional. Gitu. Oleh karena itu memang dari sekarang harus sudah membaca jurnal-jurnal internasional karena tadi supaya kita punya wawasan internasional dan bisa memposisikan oh iya ya kajian barangkali di Indonesia belum banyak tapi di internasional udah banyak gitu. Tapi bisa juga kalau nanti dibawa ke internasional, di internasional udah banyak, tapi ada aspek ini yang belum ketahuan di temuan-temuan di internasional juga. Indonesia bisa menyumbangkan sesuatu gitu, temuan tertentu. Gitu. Oke. Jadi masalah perilaku itu tadi ya sebagian sudah bisa menyinggung. Jadi ketika membaca masalah perilaku bisa menduga apa ini terkait dengan masalah-masalah perilaku pembuat kebijakan. Karena kalau dalam pembangunan itu memang suatu pembangunan bisa terjadi kalau tidak hanya beneficiaries-nya, tadi sasarannya aja yang berubah, tapi juga pembuat kebijakan sehingga itu disebut advokasi. Kalau beneficiaries biasanya kampanye perubahan perilaku, bisa penyuluhan, bisa pemberian informasi atau intinya individu yang dirubah kalau di beneficiaries. Individu yang tertimpa masalah lah yang terkena masalah isu pembangunan yang kita angkat tadi. Lalu bisa juga organisasi sosial atau pemimpin-pemimpin memberikan dukungan, itu yang kita sebut sebagai komunikasi mobilisasi sosial. Kalau ini komunikasi advokasi, kalau ini komunikasi perubahan perilaku. Jadi sementara ini kita bisa memetakan setidaknya 3 inilah komunikasi pembangunan itu. Dari segi arah strateginya. Jadi ketika kita habis menemukan temuan kita, bisa memberikan sumbangan membuat strategi
perubahan perilaku di level individu. Strategi perubahan perilaku menggerakkan organisasi-organisasi sosial atau pemimpin-pemimpin atau mobilisasi sosial. Ada strategi advokasi karena bagaimana strategi komunikasi kita bisa memberikan sumbangsih bagaimana merubah perilaku-perilaku pembuat kebijakan. Jadi sementara 3 ini umumnya bisa dipetakan ketiga ini. Jadi ini kesadaran ini yang perlu dimiliki oleh orang komunikasi pembandungan dibandingkan orang komunikasi yang umum. Orang komunikasi umum enggak kesadaran seperti ini tidak dituntut sampai sejauh itu. Walaupun bisa ya di dalam nanti biasanya di bagian saran untuk pembuat kebijakan ya biasanya kan ada seperti itu ya. Tetapi saran itu bisa spesifik tadi untuk apakah ini untuk komunikasi advokasi, apa untuk komunikasi mobilisasi sosial atau untuk peningkatan kapasitas individu atau beneficiaries itu yang bisa kita sumbangkan. Oke, jadi tadi saya katakan sesungguhnya kita melihat sesuatu itu sebenarnya mirip frame, mirip bingkai ini. Apa yang masuk di bingkai ini, inilah yang kita lihat. Yang di luar ini kita abaikan. Teori itu juga mirip seperti ini. Teori itu seperti lensa. Yang masuk di lensa itulah yang dilihat, yang lain diabaikan. Gitu. Tentu kalau begitu menaruh lensa ini kan yang penting jadinya. Atau memilih lensa ini kan. Nah, pilih lensa ini adalah pilih lensa yang bisa mencakup masalah itu. Kalau masalah itu di sini, ya udah lensanya ditaruh di sini. Tapi kalau masalah itu di atas-atas ini, berarti bukan lensa ini yang cocok. Lensa yang lain lagi yang bisa digantungkan di atas. Gitu. Jadi sesungguhnya, atau dengan kata lain, masalah kehidupan itu banyak sekali, masalah pembangunan itu banyak sekali, tapi kita memilih, kita memfokuskan ke mana, dan waktu memfokuskan itu dengan argumentasi-argumentasi. Nah, itu. Prinsip proposal itu kayak gitu. Prinsip penelitian ilmiah itu. Transparan. Oke. Jadi kalau tadi itu adalah masalah pembangunan, sekarang masalah teoritis. Tadi yang banyak yang sudah ingin menanyakan kaitannya dengan research question. Nah, disinilah research question itu berada. Jadi masalah teoritik itu adalah masalah jadi gini, biasanya kalau di proposal-proposal awal itu bahasanya masih kayak gini. Saya menarik untuk meneliti ini. Nah, itu tidak cukup kata menarik meneliti ini. Jadi harus ada tadi gambaran tadi ketidakkonsistenan, kontradiksi, kesenjangan antara temuan. Jadi harus ada kayak gini. Dari kajian-kajian sebelumnya banyak meneliti mengenai ini. Tetapi belum ada penelitian mengenai ini yang berguna untuk menjawab masalah tadi, masalah yang di atas tadi, masalah pembangunan tadi. Harus kayak gitu, baru itu masalah teoritik. Tapi kalau saya tertarik, saya ingin, itu bukan masalah. Bukan masalah teoritik, itu adalah masalah peneliti ya. Saya belum tahu apa gitu. Nah, kita harus membawa masalah ini adalah masalah di dalam bidang ilmu itulah, walaupun dalam skop kecil, dalam topik tertentu, tapi tadi, jadi ini masalah apa ya? Tadi lah masalah dalam bidang ilmu itu atau masalah kelompok sejawat dalam komunikasi lah, kurang lebih seperti itu. Jadi tadi ya. Kalau menemukan masalah pembangunan, barangkali kita akan banyak terbantu dari jurnal pembangunan. Masalah komunikasi, tentu jurnal-jurnal komunikasi, selain jurnal komunikasi pembangunan. Jurnal penyuluhan, karena komunikasi pembangunan dan penyuluhan pembangunan itu dekat. Lalu, ketika kita melihat masalah, karena kita orang komunikasi pembangunan, maka framingnya itu haruslah framing konsep komunikasi. Karena banyak juga kadang-kadang walaupun orang komunikasi lupa bahwa dia orang komunikasi, tiba-tiba dia kajinya seperti mengkajinya orang agribisnis misalnya. Atau kalaupun komunikasi tapi komunikasinya komunikasi bisnis, bukan komunikasi pembangunan. Nah, itu harus harus ditata lagi. Tentu tinjauan pustakanya textbook komunikasi.
Ya, kalau komunikasinya adalah teori-teorinya adalah Little John, ya udahlah dari buku Little John itu bisa ada. Itu yang umum ya. Tapi Little John tidak ngomong komunikasi partisipatori, nggak ngomong Rogers. Jadi buku-bukunya ya barangkali Wilkins pun tuh hanya dia bukan buku-buku teori kayak Little John kan. Dia adalah buku mengenai isu-isu pembangunan. Tapi itu sudah lumayan. Dari situ nanti akan ketahuan siapa sih pemikirnya. Dan si pemikir itu apakah menggunakan teori tertentu. Nah, itu bisa kita pelajari dari situ. Lalu memframing tadi ya dengan teori payung komunikasi. Lagi-lagi harus teorinya komunikasi, jangan teori yang lain. Kapan ya yang di mata kuliah ini ya, yang di mata kuliah konstruksi ya. Kalau waktu itu masih menggunakan Bandura, gunakan teori Bandura yang lebih komunikasi. Kalau menggunakan teori-teori psikologi sosial, cari teori-teori psikologi sosial atau perspektif komunikasi, perspektif teori komunikasi yang menggunakan perspektifnya psikologi sosial. Jadi jangan yang pure psikologi sosial, pure sosiologi, nggak boleh kayak gitu. Bukan nggak boleh, terlalu jauh untuk menyesuaikan dengan bidang komunikasi nanti. Padahal sudah ada orang-orang yang merintisnya. Itu. Nah, tadi pertanyaan Pak Yosua tadi soal teori payung itu tadi bisa menggunakan tadi ya, mengkritik teori yang lalu, memodifikasi, lalu mensintesa dengan konsep lain. Lagi-lagi juga nggak perlu banyak konsep yang disintesa karena biasanya perumusan masalah itu juga biasanya nggak banyak juga kan, paling 1 dengan 2 anaknya gitu kan. Untuk menjawab. Nah, 2 itu barangkali memerlukan sintesa dengan teori lain. Mungkin, tapi mungkin juga tidak. Tapi kalau sintesa konsepnya terlalu banyak, itu jangan-jangan terlalu bersaing lah. Biasanya tadi kita mendekatinya dengan perspektif. Little John kan sudah membantu dengan ada 7 tradition. Itu sebenarnya mencerminkan perspektif-perspektif komunikasi dikaitkan dengan ilmu-ilmu sosial lain. Sampai saat ini sih sudah cukup memadai. Paling nanti dikombinasi lagi yang lain. Tapi nggak perlu banyak-banyak. Nah, ini keterkaitannya. Ini gambarnya mungkin kurang tepat nih ya. Jadi, state of the art itu adalah perkembangan terkini mengenai suatu kajian tertentu. Nah, dari perkembangan terkini itu kita bisa menemukan, jadi ini gambarnya bukan kayak gini. Ini artinya state of the art mengarah ke research gap. Nah, research gap ini yang masuk di dalam proposal penelitian ini. Jadi harus ada background state of the art ini. Jadi susah dipisahkan antara state of the art dengan research gap. Nah, disinilah novelty itu berada. Research gap itu diisi oleh novelty kita. Gitu. Oke, ini jadi state of the art itu adalah kondisi terkini hasil penelitian dalam topik yang spesifik ya, harus spesifik. Oleh karena itu systematic review membantu dalam suatu bidang kajian atau bidang ilmu tertentu, misalnya komunikasi pembangunan, misalnya lagi yang lebih sempit lagi komunikasi lingkungan, misalnya lagi komunikasi kesehatan, bisa lebih spesifik lagi. Nah, yang dimaksud dengan terkini itu taruhlah biasanya jurnal-jurnal yang bagus akan meminta 5 tahun terakhir. Tapi taruhlah kita range-nya adalah 5 sampai 10 tahun terakhir. Tapi ini yang makin baru makin bagus. Lalu hasil penelitian yang mana? Sebenarnya tidak. Tadi ini terkait yang ditanyakan Bu Hanifah tadi. Itu terkait dengan kualitas referensi. Kalau bisa ya, kalau saya sih mengharapkan nasional itu ya Sinta. Kalau internasional itu ya Scopus sama Web of Science. Lalu strateginya bagaimana? Kita bisa juga mulai mencari dengan state of the art, lalu topik kita. Atau systematic review, atau scoping review, atau meta-analisis terkait dengan topik kita. Atau konsep kita yang akan kita teliti, itu nanti akan ketangkep.
Jadi selain kata kunci yang bisa menangkap kata kunci yang terkait dengan konsep yang akan kita cari, bisa juga kita mencari state of the art terkait dengan konsep tertentu. Jadi sudah direview oleh banyak orang, oleh seseorang, dan itu sudah banyak penelitian. Nah, ini bimbingan saya, Bu Diah Gandasari itu, dia meneliti komunikasi interorganisasional, komunikasi apa sih, kok gitu sih, saya kok jadi lupa sih. Sebenarnya bagaimana, ya, interorganizational communication itu dia mendapatkan state of the art mengenai judul itu. Jadi dia melanjutkan, misalnya reviewnya itu sampai tahun taruhlah 2010. Nah, 13 tahun terakhir sama dia dilanjutkan, jadi ditambahkan yang baru-baru lalu diintegrasikan terhadap state of the art, systematic review yang ada. Nah, itu bisa kayak gitu juga dilakukan. Supaya kita startnya nggak terlalu dari awal. Ini saya kira saya sering jadikan contoh. Ini state of the art-nya Ibu Anissa. Jadi dia petakan dari sekian tulisan itu, dan untuk memudahkan saja itu tadi dipetakan, dikelompok-kelompokkan sesungguhnya. Kajian terkait dengan gerakan petani di level internasional itu ada yang terkait dengan medianya, terkait dengan seed system, network, dan lain sebagainya. Lalu dituliskan konsep-konsep yang ditemukan, lalu dituliskan pustakanya hanya untuk memetakan. Baru ya ini. Oke. Tadi ada pertanyaan research question. Research question itu pada dasarnya bermuara dari research gap. Maka gunakan bahasa-bahasa ini, sebenarnya academic phrase bank. Academic phrase bank itu adalah frase-frase yang digunakan di dalam bidang akademik. Dan itu tinggal kita isikan gitu. Kalau kita bisa membuat ini sebenarnya sudah mengarahkan kita atau memaksa kita. Kalau membaca, saya akan membuat statement kayak gini. Jadi ketika membaca itu harus sudah langsung analitis. Misalnya kayak gini. Sampai saat ini hanya sedikit yang punya kesepakatan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan efektivitas komunikasi pembangunan misalnya. Dia sebutkan misalnya. Nah, ini pilihan-pilihannya. Dari systematic review bisa seperti itu. Kalau bisa juga memberikan gap itu karena belum memadai dari kajian-kajian sebelumnya. Nah, itu dengan scoping review biasanya. Hasil-hasil sebelumnya tadi tidak berurusan had not deal with itu. Hasil-hasil sebelumnya kebanyakan inovasi itu adalah terkait dengan teknologi, tapi belum ada yang atau belum banyak yang mengkaji inovasi terkait dengan hal-hal yang sifatnya soft technology, misalnya gagasan, ide, dan lain sebagainya, misalnya kayak gitu. Jadi ini kata-kata yang menjadi pengarah kita supaya membuat pernyataan yang mengarah kepada gap, research gap. Gitu ya. Oke. Ini walaupun sejumlah riset sudah melakukan penelitian terkait dengan komunikasi inovasi, tapi belum ada satupun di antara kajian-kajian itu yang apa-apa. Atau only two studies have analyzed. Jadi intinya mengarahkan kepada research study. Oke. Sekarang apa yang disebut novelty? Novelty itu sama, itu bukan klaim. Jadi bukan penelitian saya punya kebaruan apa, bukan seperti itu. Jadi kontribusi penelitian dalam hal kebaruan dalam metodologi, bisa kayak gitu, dan bisa juga dalam teori. Ada yang membuat template novelty itu kayak gini. Dalam artikel ini peneliti mengajukan suatu kebaruan X gitu ya, dengan menggunakan atau berdasarkan teori Y untuk atau dalam menerapkan Z. Nah,
X-nya ini adalah kebaruannya, Y-nya itu isi kebaruannya, Z-nya itu metodenya. Itu bisa kayak gini. Kalau mau membuat kebaruan. Z itu bisa metode, bisa teori gitu ya. Dalam artinya peneliti mengajukan suatu kebaruan tentang faktor-faktor ini dengan menggunakan berdasarkan metode etnografi, komunikasi dalam menerapkan teori apa, misalnya begitu. Itu yang bisa kita lakukan. Ini contoh-contohnya. Ini kebetulan contohnya ini ya. Contohnya bidang fisik. Nah, nanti bisa dibuka di contoh-contoh di komunikasi. Oke, ini ya. Kita bisa, kalau terkait dengan bagaimana novelty terkait dengan aspek metode atau pengukuran, itu bisa silahkan membuka jurnal ini, Communication Methods and Measures. Karena seringkali novelty itu tidak hanya novelty terkait dengan teori atau konsep, tapi novelty itu terkait dengan penggunaan suatu metode tertentu. Jadi kalau menyatakan novelty terkait dengan kebaruan metode, itu bisa dilihat di sini. Oke. Ya, ini tadi ya sama lah. Jadi novelty itu nggak bisa tidak, kita nggak bisa lepas dari ini ya. Nggak bisa lepas dari ini. Jadi novelty itu nggak mungkin, kita harus membuat state of the art, dan itu akan sistematis kalau kita menggunakan systematic review, sehingga kita menemukan research gap. Research gap ini lalu menghasilkan suatu novelty. Novelty itu bisa novelty dalam teori, satu lagi novelty di dalam metodologi. Oke, saya kira itu. Adakah pertanyaan? Mudah-mudahan yang tadi penasaran dengan research question udah terjawab. Bu Titi, mohon izin Bu. Ya. Ya, kalau ini balik lagi ke research question ya Bu ya. Maksudnya apakah research question itu ataupun rumusan masalah itu tuh harus, pertanyaannya itu tuh harus mengandung balutan teori dan fenomena yang kita teliti Bu, atau bisa juga mengkombinasi antara metode, teori, dan fenomena kita gitu. Ya, jadi rumusan masalah itu, cara merumuskan masalah penelitian itu bisa mencerminkan paradigma kita. Jadi walaupun nggak eksplisit dalam perumusan masalah, tapi cara kita membuat pertanyaan, penelitian itu akan mencerminkan bagaimana kita melakukan penelitian. Tetapi kadang-kadang juga tercermin di dalam latar belakang kan, sebelum masuk perumusan masalah biasanya ada latar belakang kan. Tadi waktu menyatakan dari kajian-kajian sebelumnya, teori-teori yang digunakan ini. Teori inilah, itu mau nggak mau kita sudah ngomong teori. Tetapi di dalam perumusan masalahnya nggak disebut lagi teori. Hanya akan nampak bahwa pertanyaan itu dijiwai oleh teori itu. Ya kan? Berarti konsep-konsep teorinya Bu ya? Iya, konsepnya harus sudah keluar. Betul, betul. Konsepnya harus sudah keluar. Gitu. Tetapi tadi nanti akan beda. Jadi dalam hal ini nanti tolong dibaca bukunya Creswell. Creswell itu bagus ketika menggambarkan bagaimana pertanyaan penelitian atau rumusan tujuan penelitian, kalau penelitiannya itu positivis, post-positivis, bagaimana kalau kritis, bagaimana kalau konstruktivis, itu dia punya ini, punya kata kerja yang lebih tepat gitu menggambarkan itu. Itu bisa baca dari Creswell. Oke. Terima kasih Bu. Ya, oke. Sip lah. Nggak ada cara lain, memang dicoba, ya kan? Itu yang bagian kayak gini nih kayak gampang dijelaskan, tapi kalau mempraktekannya itu yang seringkali perlu berbulan-bulan. Bayanginnya juga ya Bu.
Iya kan gitu tuh. Kayak sih itu memang begitu. Karena mungkin kita mudah Bu cari jurnal bacanya ya. Betul, menginterpretasikannya lalu mengambil intisarinya. Ya itu kan itu kreativitas ya, mirip kreativitas. Kayak nggak bisa juga dibikin ilmu yang sangat eksak gitu, nggak bisa. Itu kayak rada-rada ada unsur artnya juga. Tadi juga belum tentu orang yang membaca banyak itu pustakanya banyak lalu dia bisa mensintesa dengan bagus, dan itu tuh juga belum tentu. Jadi tidak ukuran juga, tapi juga jangan membaca sedikit itu juga nggak bagus. Jadi harus cukup memadai lah gitu. Tadi memadainya kalau tadi dengan cara yang sistematis mudah-mudahan bisa ketangkep yang inti tadi, jangan skopnya terlalu besar membuat review literaturnya itu. Jadi misalnya kalau terkait dengan komunikasi kesehatan dan terkait dengan penyakit tertentu, misalnya kanker, ya udah yang direview adalah semua komunikasi tentang kanker. Jangan kecampur komunikasi terkait dengan flu, pandemi, macam-macam. Walaupun sama-sama penyakit, tapi itu merusak temuan. Bisa saya kalau kopi ya khusus petani kopi gitu ya. Iya, iya. Kalau jadi misalnya knowledge sharing petani kopi gitu kopi. Ya. Kalaupun terpaksa meluaskan kajian karena mungkin terlalu sedikit kajian. Sempit ya, sedikit ya, itu dibikin sedikit terbuka. Kopi itu apa itu? Kopi itu esensinya apa? Sebagai tanaman perkebunan. Oke, berarti tanaman perkebunan misalnya ya. Tapi kalau kopi adalah tanaman yang umum gitu kayak sih enggak, karena karakternya lain kan. Dia bukan kayak tanaman yang musiman yang 3 bulan, bukan hortikultur. Jadi kalau nanti dipertemukan, nanti perilakunya lain. Itu jadi harus cukup cermatnya di situ. Oke. Karena kadang-kadang ya itu saya masih menemukan memang iya yang direview banyak, tapi kok kayak nggak gitu, ini kemana-mana gitu kan. Jadi sama lah, meringkasnya agak susah juga kan, kecampur-campur gitu kan. Kalau misalnya mau menentukan kriteria seseorang itu istimewa, nanti dicampur antara atlet, antara apa ya, misalnya kecantikan gitu ya, ada atlet, ada tukang ini, ada inilah, ini apa ini, nggak bisa itu. Jadi kalau terpaksa Bu Titi, maaf, kalau terpaksa sudah mencari dan temuannya sedikit, melebarkannya berarti ke yang karakteristiknya dekat gitu ya Bu ya. Betul, kalau tani kopi dengan padi kan beda, jadi kalau saya isunya kan standar indikasi geografis. Lah implementasi itu mungkin indikasi geografis di ubi celembu atau mungkin di yang bukan kopi gitu mungkin lebih dekat gitu ya Bu ya. Iya. Terkait dengan isunya juga tadi. Isunya betul, terkait dengan tadi. Misalnya kalau terkait dengan apa tadi standar mutu itu tadi yang dibicarakan tadi. Iya, indikasi geografis kopi. Indikasi geografis itu artinya apa? Standar indikasi geografis itu petani, implementasinya adalah petani melakukan good agricultural practices, panen dan pasca standar yang dilindungi undang-undang. Oke. Ya. Jadi dia adalah standar kualitas gitu kan? Iya, betul. Oke, kalau bahasa umumnya kayak gitu. Karena itu nanti kalau cari keywordnya indikasi geografis barangkali juga nemunya sedikit. Tapi kalau itu terkait dengan tadi kualitas atau apa? Apa sih itu yang di kakao apa istilahnya? Nggak kayak gitu dia menggunakan istilahnya. Geographical indication itu sudah internasional ya Bu. Sebenarnya juga menyangkut banyak komoditas sih, termasuk kopi itu juga. Tapi esensinya apa? Kualitas, quality. Iya, karena bisa jadi itu istilah itu dikeluarkan oleh badan apa, sementara yang lain menggunakan istilah apa. Nah, itu mempengaruhi nanti kita ketika menjaring suatu informasi. Oh iya, mungkin kata kuncinya yang bisa kata kuncinya. Ya. Oke. Ya, keyword-keywordnya ya Bu ya. Ya, keyword itu penting juga. Kadang-kadang tadi badan tertentu mengeluarkan ini istilahnya, yang lain apa gitu. Dan kadang-kadang itu bukan nggak mendasar. Sampai batas tertentu sebenarnya masih sama gitulah. Gitu. Oke, sip lah. Bu Titi, ya. Mau tanya terkait penentuan teori tadi, kalau yang problem trees gitu-gitu kan tadi udah banyak ditanya oleh kawan-kawan gitu. Dan yang terkait dengan teori saya masih bingung begitu Bu ya, karena saya memang meskipun memang pengalaman penelitian, memang kerjaan saya penelitian, cuman kalau untuk yang berteori itu kan memang baru di S3 ini belajar berteori.
Cuman kalau pembuat problem trees kayak tadi itu kan memang itu kerjaan saya gitu. Kalau untuk mendapatkan dana kan harus begitu-begitu kan. Iya, betul. Cuman kalau yang berteori itu yang bagi saya agak sulit terkait saya nanti topiknya kan memang mau karhutlah begitu ya Bu ya. Terus saya melihatnya di situ kalau bicara karhutlah berarti berbicara masalah lingkungan. Nah, saya mendekatinya mau pakai teori komunikasi lingkungan begitu. Tetapi di dalamnya itu nanti ada partisipasi gitu, partisipasi masyarakat terhadap itu menyelesaikan masalah lingkungan, yaitu ya karhutlah tadi begitu. Apakah nanti saya menggunakan teorinya komunikasi lingkungan atau partisipatif gitu, atau teori komunikasi partisipatif? Soalnya ada juga yang teori komunikasi lingkungan partisipatif gitu. Sama masih bingung yang seperti itu. Iya, makanya Bu, gimana yang begitu? Oh, ini babnya aja baru perumusan masalah teori. Kan terkait tadi Bu, state of the art. Iya. Mau ke arah mana teorinya begitu? Nah, belum. Belum. Nanti pasti dengan berjalannya waktu, pertanyaan itu sebagian sudah terjawab sendiri. Karena proses belajar itu ya, ketika membuat state of the art itu kan mau nggak mau membaca semua tulisan lalu mempelajari teori yang digunakan. Ketika menulis kan nggak mungkin Bapak itu cuma meringkas, tapi pasti pengen tahu. Oh, kalau teorinya itu kayak gini, nanti berarti temuannya kayak gini. Nah, itu melatih kita. Oh iya, berarti kalau saya ini gitu. Jadi memang ada dua cara. Kita belajar tadi dengan terjun tadi kan. Terjun itu berarti kita membaca setiap tinjauan pustaka. Sama di kepala kita adalah membaca teori-teori. Jadi kayak langsung kita ingat, oh iya ya itu teori itu gitu. Oh kalau diterapkan kayak gini. Nah kalau itu proses itu sering berulang-ulang, itu kita akhirnya itu proses belajar sendiri itu. Artinya maksud saya, tentu saya nggak bisa langsung memberi jawaban karena sebagian besar sesungguhnya adalah bagian dari proses belajar.